selesai. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Kepala KPPN Fakfak kepada Pak Yofi, dipersilakan. Terima kasih Mas Yusuf selaku pembawa acara pada kegiatan FGD pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat dan bahagia buat kita semua. Yang terhormat Pak Arsami, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemda Kaimana. Yang saya hormati para pejabat pengawas di lingkungan KPPN Fakfak. Yang saya hormati juga para pegawai eh, yang sekaligus sebagai peserta FGD dan sharing session untuk pengelolaan keuangan daerah pada pagi hari ini. Puji syukur, tak lupa selalu kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas berkah rahmat, hidayah, dan karunia-Nya, kita masih diberi kesempatan, diberi kesehatan dan kekuatan, sehingga dapat bersua di media Zoom ini dalam rangka belajar bersama ya, fokus group discussion dan sharing session mengenai pengelolaan keuangan daerah. Pak Sami dan rekan-rekan pegawai KPPN Fakfak yang saya hormati, kegiatan FGD dan sharing session ini memiliki atau bertujuan antara lain untuk meningkatkan kompetensi pejabat dan pegawai KPPN Fakfak khususnya terkait pengelolaan keuangan APBD dan pengelolaan keuangan daerah. Di samping itu, kegiatan ini juga diharapkan dapat meningkatkan sinergi dan koordinasi dengan pemerintah daerah, khususnya dengan Pemda Kaimana dalam rangka penguatan hubungan keuangan pusat dan daerah. Di mana kita ketahui mulai tahun 2023 ini, semua proses penyaluran transfer ke daerah yang selama ini mungkin DAP fisik, dana desa, DAP non fisik, selanjutnya untuk DBH, dana bagi hasil, DAU, kemudian otonomi khusus, insentif fiskal, dan yang lainnya yang masuk komponen transfer ke daerah akan disalurkan melalui KPPN Fakfak, di mana KPPN Fakfak juga menyalurkan kepada dua Pemda, yaitu Pemda Fakfak dan Pemda Kaimana. Baik, Bapak Ibu sekalian, eh, kami harapkan dengan acara ini nanti teman-teman khususnya di KPPN Fakfak dapat menggali dan belajar terkait pengelolaan keuangan daerah dan APBD ini, nanti bisa dibandingkan atau dikoneksikan gimana eh, pengelolaan keuangan daerah dengan pengelolaan keuangan negara. Kalau di kita pegangan atau pedomannya kan PMK 190 ya, penyaluran APBN. Nanti bisa bisa kita lihat perbandingannya seperti apa, apakah ada perbedaan atau ada kesamaan yang lebih dominan. Nanti kita bisa belajar dari Pak Arsami selaku Kepala BPKD Pemda Kaimana. Nanti kami harapkan juga partisipasi teman-teman eh, untuk aktif mungkin bisa bertanya atau menyampaikan pendapatnya. Nanti silakan bagi yang ingin menggali atau bertanya lebih dalam lagi silakan. Dan tak lupa juga kami ucapkan terima kasih kepada Pak Arsami selaku Kepala BPKD Kaimana dan mungkin rekan-rekan di BPKD Pemda Kaimana yang telah meluangkan waktunya di tengah kesibukan sehari-hari di Pemda Kaimana, dan kami harapkan juga nanti sharing ilmu dan pengetahuan terkait pengelolaan keuangan daerah dan APBD di Pemda Kaimana. Tidak berpanjang lebar, saya cukupkan sambutan singkat pada kesempatan kali ini. Selamat mengikuti FGD dan sharing session pengelolaan keuangan daerah pada pagi hari ini. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya Pak Yofi. Selanjutnya langsung saja kepada saya serahkan kepada Pak Arsami selaku narasumber kali ini. Waktu dan tempat saya persilakan.
Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Kepala KPPM Fakfak, yang kami hormati moderator, yang kami hormati Bapak Ibu peserta Zoom terkait dengan pengelolaan keuangan, khususnya Kabupaten Kaimana yang dipercayakan untuk memberikan materi pada hari ini. Pertama-tama saya mengajak kita semua memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat kekuatan, kesehatan untuk mengikuti pertemuan dengan KPPN, dengan pemerintah Kabupaten Kaimana, dalam hal ini BPKD Kabupaten Kaimana, terkait dengan pengelolaan keuangan khususnya di Kabupaten Kaimana. Kami langsung masuk ke materi yang kami sudah siapkan sesuai dengan apa yang disampaikan, sesuai dengan surat KPPM Fakfak terkait dengan perencanaan dan penganggaran pengelolaan keuangan khususnya di Kabupaten Kaimana. Yang pertama, terkait dengan keuangan kami di Kabupaten Kaimana, bahwa semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang dapat dinilai dengan uang, serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut, itu semuanya kita muat dalam APBD Kabupaten Kaimana setiap tahun. Sesuai dengan saya kasih gambaran di slide ini, bahwa dasar pemerintah Kabupaten Kaimana untuk melakukan penerimaan dan pengeluaran itu yaitu setelah penetapan APBD setiap tahun. Adapun asas umum APBD di Kabupaten Kaimana, yang pertama, APBD disusun sesuai dengan kebutuhan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan kewenangan yang diberikan kepada daerah, khususnya Kabupaten Kaimana. Yang kedua, berpedoman pada RKPD, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dalam rangka mewujudkan pelayanan publik, itu yang ditetapkan setiap tahun. Dalam RKPD, untuk jadinya sebuah dokumen RKPD, itu berlanjut dari, awalnya itu dari musrembang tingkat kampung, musrembang tingkat distrik, musrembang kabupaten, setelah itu menjadi dokumen rencana kerja pemerintah daerah. Terus yang ketiga, mempunyai fungsi otorisasi, yaitu perencanaan, pengawasan, alokasi, dan distribusi, dan stabilisasi. Yang keempat, dikelola secara tertib, taat, efisien dan ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab. Dan itu ditetapkan dengan Perda APBD. Kalau kita tahu dalam Perda APBD itu satu kesatuan dengan peraturan Bupati terkait dengan penjabaran APBD. Jadi dalam APBD itu masih ada perbubnya terkait dengan penjabaran APBD. Kalau kita lihat di PP 12 itu di pasal 3 ayat 3, Pedoman Pengelola Keuangan tahun 2019. Terus yang berikutnya terkait dengan kewajiban penyelenggaraan pemerintahan di daerah dalam pengelolaan keuangan. Kami di Kabupaten Kaimana juga tetap berpedoman dari PP 12. Kita tahu turunannya dari PP 12 itu adalah Permendagri 77 tahun 2020 tentang pengelolaan keuangan daerah, yang mana di kabupaten, kota, provinsi itu diwajibkan membuat perda tentang pengelolaan keuangan. Kabupaten Kaimana sudah menindaklanjuti terkait dengan perda pengelolaan keuangan turunan dari PP 12, Permendagri 77, itu kita sudah buat perda pengelolaan keuangan itu di tahun 2022
Perda tentang pengelolaan keuangan di Kabupaten Kaimana, yaitu Perda nomor 6 tahun 2022, itu ditetapkan kemarin di bulan Desember 2022. Yang berikut terkait dengan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dan pemerintah yaitu pusat, yang mana kita tahu bahwa setiap jabatan masa bupati itu wajib hukumnya membuat suatu dokumen perda, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, itu RPJMD, yang mana akan dijabarkan di RKPD. Yang sebagaimana tadi saya jelaskan bahwa tiap tahun itu pemerintah daerah, dan saya jelaskan di Kabupaten Kaimana itu tiap tahun membuat RKPD. Yang tadi saya sudah jelaskan terkait dengan dokumen RKPD munculnya dari bawah, mulai dari kampung, distrik, sampai kabupaten. Di dalam RKPD itu nanti akan dibuatkan suatu dokumen, yaitu KUA dan PPAS, kebijakan umum anggaran dan plafon anggaran sementara. Setelah KUA PPAS mendapat persetujuan antara pemerintah daerah dengan DPRD, itu pemerintah daerah wajib menyusun namanya rencana kerja anggaran, SKPD, yang masing-masing OPD, dan PPKD. PPKD itu pejabat pengelola keuangan daerah, yaitu melekat di BPKD. Setelah itu kami dari pemerintah daerah, timnya itu tim anggaran pemerintah daerah menyusun rancangan anggaran pendapatan belanja daerah, yaitu RAPBD, yang akan diserahkan ke DPR untuk dibahas dan disetujui menjadi rancangan Perda APBD, yang biasanya kalau sesuai dengan regulasi PP 12 dan Permendagri 77, 1 bulan sebelum tahun anggaran berakhir, itu APBD sudah ditetapkan. Jadi misalnya tahun 2023, itu penetapannya sudah ditetapkan di akhir November. Namun ada beberapa juga kabupaten ini biasanya melewati, termasuk kami di Kaimana. Kami sekarang masih berproses APBD 2023 dengan DPR terkait dengan penetapan RAPBD tahun berjalan. Setelah itu RAPBD disetujui antara pemerintah daerah dan DPR. Ini akan dievaluasi oleh gubernur sebagai perwakilan pemerintah pusat yang ada di daerah. Kita tahu bahwa kabupaten itu dievaluasi oleh gubernur, sedangkan provinsi dievaluasi dengan Kementerian Dalam Negeri. Tadi saya jelaskan di dalam evaluasi itu ada 2 dokumen yang disampaikan, yaitu rancangan Perda APBD dan rancangan penjabaran, itu yang dievaluasi oleh gubernur. Yang mana dalam isi daripada Perda dan penjabaran itu yaitu program dan kegiatan, yang memuat di situ indikator dari program kegiatan, tolak ukur dari program kegiatan, dan target kinerja akan dicapai di masing-masing program kegiatan di masing-masing OPD. Itu di dalam Perda APBD dengan penjabaran APBD. Yang berikutnya terkait dengan prinsip penyusunan APBD, kami tetap mengacu di PP 12, Permendagri 77 dengan Perda Kabupaten Kaimana yang ditetapkan sebagaimana tadi sampaikan di Perda nomor 6 tahun 2022, turunan dari Permendagri 77. Karena itu hukumnya daerah wajib membuat Perda sebagai tindak lanjut daripada Permendagri 77. Yang pertama terkait dengan prinsip penyusunan APBD sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah dan kemampuan pendapatan daerah. Jadi pada saat kita menyusun sesuai dengan perkiraan, tadi saya jelaskan terkait dengan KUA PPAS, bahwa sesuai dengan jadwal di Permendagri 77 itu,
paling lambat itu minggu kedua di bulan Juli itu kesepakatannya keluar PPAS oleh antara pemerintah daerah dengan DPRD. Terus yang kedua, prinsipnya tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Itu terus yang kedua berpedoman pada RKPD, KUA dan PPAS. Yang berikutnya itu tepat waktu sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Yang berikutnya tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, dan dapat dipertanggungjawabkan dengan mempertimbangkan keadilan, kepatuhan, dan manfaat pada masyarakat. APBD merupakan dasar dari pemerintah daerah untuk melakukan penerimaan dan pengeluaran daerah. Tanpa ada Perda APBD, pemerintah daerah belum bisa melakukan pengeluaran dengan terkait juga dengan penerimaan. Namun saya sampaikan juga bahwa terkait dengan keterlambatan APBD, seperti yang sekarang di Kabupaten Kaimana, terlambat penetapannya, sesuai dengan regulasi bahwa pemerintah daerah dalam hal ini bupati harus membuat peraturan bupati supaya roda pemerintahan ini bisa berjalan dengan asumsi untuk pembiayaan sifatnya wajib. Selanjutnya kami kasih gambaran terkait dengan prinsip-prinsip penganggaran. Yang pertama, semua penerimaan dianggarkan dalam APBD, itu on budget. Terus yang kedua, APBD disusun mempedomani KUA dan PPAS didasarkan pada RKPD. Berikutnya, seluruh pendapatan, belanja, dan pembiayaan dianggarkan secara bruto. Terkait dengan pendapatan, mungkin saya kasih gambaran terkait dengan pendapatan, bahwa kita tahu di daerah, informasi terkait dengan pendapatan khususnya dari pusat dan dari provinsi, itu biasanya kita dapat informasi itu di akhir-akhir Oktober. Sedangkan di regulasi itu KUA PPAS sudah harus kita tetapkan di bulan Juli. Makanya pemerintah daerah harus membuat suatu perkiraan yang terukur pada saat penetapan perkiraan pendapatan. Yang mana kita tahu bahwa kita harus melihat daripada realisasi 2 tahun berjalan dan realisasi tahun berjalan. Itu yang kita selama pakai di Kaimana sesuai dengan regulasi yang sudah ditetapkan. Terus yang berikutnya, jumlah pendapatan merupakan perkiraan terukur dan dapat dicapai serta berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang berikut, penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian ketersediaan penerimaan dalam jumlah yang cukup dan harus didukung dengan dasar hukum yang melandasinya. Yang berikutnya, struktur APBD sesuai dengan PP 12 dan Permendagri 77 dengan Perda Pengelolaan Keuangan di Kabupaten Kaimana. Pendapatannya itu strukturnya yang pertama, pendapatan asli daerah. Itu ada 4, pajak daerah, retribusi daerah. Ini yang dipungut oleh daerah. Penanggung jawab teknis itu ada di Badan Pendapatan Daerah, dan ada beberapa OPD termasuk pengelola pendapatan asli daerah. Terus yang kedua, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
Kalau terkait dengan hal ini, terkait kalau ada penyertaan modal di BUMN atau BUMD. Kalau di Kabupaten Kaimana, itu ada penyertaan modal di Bank Papua, sesuai dengan kerjasama yang ada. Kita tahu bahwa Bank Papua itu adalah bank daerah yang notabene-nya adalah itu pemerintah daerah yang memulai menyertakan modal sebagai pemegang saham di Bank Papua. Terus yang terakhir dari PAD itu adalah lain pendapatan yang sah. Jadi kalau misalnya ada penerimaan-penerimaan di luar dari pajak dan retribusi saat tadi, itu semuanya nanti masuk di lain-lain pendapatan yang sah. Misalnya kita di pemerintah daerah menerima transfer dari pusat, itu ada rekening giro. Itu tiap bulan ada jasa giro, itu masuk di lain-lain pendapatan. Termasuk juga giro-giro yang ada di masing-masing OPD. Termasuk dengan pengembalian-pengembalian, nah kalau ada temuan-temuan dari auditor, itu di store ke kas daerah, itu masuknya di lain-lain pendapatan daerah yang sah. Terus yang kedua, pendapatan transfer. Nah, ini kalau pendapatan transfer, ini saya kira kalau teman-teman pasti tahu ini dari, kalau kita berbicara pendapatan transfer dari pusat, itu tadi Pak Kepala KPPN sudah sampaikan terkait dengan ke depan ini 2023, transfer untuk kabupaten, khususnya Kabupaten Fakfak, wilayah KPP-nya ada di Fakfak, ini nanti masuk di transfer pemerintah pusat. Baik itu DAU, DAK, itu semua masuk nanti di sini, DTI, OSUS. Terus yang kedua, transfer antara daerah. Ini yang terkait dengan adanya transfer dari pemerintah provinsi. Kita tahu dari provinsi ada bagi hasil terkait dengan pajak kendaraan, bahan bakar, balik nama, termasuk juga migas, minyak bumi dan gas bumi yang dibagikan dari provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan. Yang berikut lain-lain PAD yang sah. Itu ada di situ hibah, ada bantuan-bantuan, terus lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Itu yang dimasukkan di lain-lain PAD yang sah. Tapi biasanya kalau Kabupaten Kaimana selama ini hibah tidak ada, bantuan keuangan juga tidak ada, ini biasanya masuk di lain-lain pendapatan yang sah. Itu biasanya di sini dana BOS untuk pendidikan. Itu dari sisi pendapatan. Terus di sisi belanja, sesuai dengan peraturan perundang-undangan itu dijelaskan bahwa di belanja itu itemnya yang pertama ada belanja operasi. Itu yang terdiri ada 6 item. Yang pertama itu ada belanja pegawai. Kita tahu ya belanja pegawai baik itu ASN maupun P3K. Terus yang kedua belanja barang dan jasa. Yang ketiga belanja bunga. Tapi khusus untuk Kabupaten Kaimana belum ada untuk terkait dengan belanja bunga. Karena ini yang terkait kalau misalnya ada pinjaman berarti ada bunga yang harus kita selesaikan setiap tahun. Tahu Kabupaten Kaimana belum ada untuk terkait dengan penganggaran belanja bunga. Terus belanja subsidi. Kalau misalnya ada kerjasama, ini bisa belanja subsidi. Kalau Kabupaten Kaimana pernah kita kerjasama terkait dengan subsidi, yaitu pernah kita memasukkan dengan Garuda di Kabupaten Kaimana, pernah kita kerjasama itu ada istilahnya belanja subsidi. Ini yang terkait dengan kerjasama. Terus yang berikut itu belanja hibah. Hibah terkait dengan misalnya ke organisasi-organisasi kemasyarakatan. Ini biasanya ke lembaga keagamaan juga. Yang berikut itu bantuan sosial. Itu yang masuk di belanja operasi. Kita tahu biasanya itu ada di dinas sosial,
Ada beberapa bantuan-bantuan sosial yang biasa kita anggarkan di bantuan sosial. Struktur daripada belanja ini tidak terlepas dari yang kami sampaikan tadi itu PP 12 Permendagri dengan Perda yang ada di kabupaten. Yang berikut itu belanja modal. Saya kira kita tahu kalau belanja modal itu biasanya contoh saya kasih misalnya dak fisik itu otomatis itu belanja modal. Terus belanja tidak terduga. Memang di regulasi diharuskan juga menganggarkan belanja tidak terduga karena selain belanja yang kami sebutkan tadi di atas sampai belanja modal, kita pemerintah daerah kan tidak bisa memperkirakan 100% apa yang terjadi di tahun berjalan. Makanya kami pemerintah daerah juga tetap menganggarkan belanja tidak terduga sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan. Tetapi di dalam penggunaan daripada belanja tidak terduga, kalau regulasi lama itu hanya untuk kepentingan darurat. Misalnya ada kecelakaan, ada misalnya kebakaran. Itu yang dulu. Tetapi sekarang untuk belanja tidak terduga, ini sudah bisa dipergunakan untuk juga di belanja bantuan-bantuan yang kita tidak bisa prediksi sebelumnya, yang sebagaimana tadi saya jelaskan di atas yang terkait hibah dan bantuan sosial, itu kalau itu sudah by name, by address yang terkait dengan hibah dan bantuan sosial. Sedangkan hibah dan, saya ulangi, sedangkan di belanja tidak terduga, yang di dalamnya itu ada bantuan sosial yang kita di kabupaten itu dibuatkan peraturan bupati terkait dengan penggunaan daripada belanja tidak terduga. Itu ada peraturan bupati yang dibuat sebagaimana amanat Permendagri dengan Perda yang ada terkait dengan penggunaan belanja tidak terduga. Karena banyak hal-hal yang kita tidak bisa prediksi dan tidak bisa kita rincikan lebih awal. Dan itu terjadi di tahun berjalan dan daerah atau kabupaten wajib membiayai. Yang berikut terkait dengan belanja transfer. Itu ada dua. Belanja bagi hasil dengan belanja bantuan. Kalau diregulasi terkait dengan belanja bagi hasil, diamanatnya itu khususnya di PAD, pajak dan retribusi daerah, itu wajib menganggarkan 10% untuk APBK, anggaran untuk kampung. Kalau diamanatnya itu anggaran untuk dana desa. Itu ada 10% dari pajak distribusi kita anggarkan belanja bagi hasil untuk nanti ditransfer ke masing-masing kampung. Jadi kalau misalnya kampung itu dia nanti menerima dana desa, dia juga menerima pajak dan retribusi. Terus di bagi hasil juga, itu ada nanti di situ kita transfer ke kampung, itu minimal 10% dari dana transfer. Kalau kita lihat tadi di struktur pendapatan, ada pendapatan transfer, baik dari pusat maupun antara daerah, itu nanti kita mengambil minimal 10% dari pendapatan itu untuk ditransfer ke masing-masing kampung. Jadi selain dana desa, itu masih ada di APBK-nya di masing-masing kampung terkait dengan dana bagi hasil. Terus yang berikutnya, belanja bantuan. Kami pindah ke yang ketiga terkait dengan pembiayaan. Selain pendapatan dan belanja, itu yang terakhir di struktur APBD, itu pembiayaan. Itu ada penerimaan pembiayaan, silpa, kalau misalnya tahun 2023 berarti silpa tahun 2022.
Terus pencairan dana cadangan, itu kalau ada. Selama ini Kabupaten Kaimana belum ada mencadangkan dana terkait dengan dana cadangan. Terus yang kedua, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan. Ini yang terkait dengan kalau misalnya ada lelang-lelang kendaraan, itu kita biasa hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan. Terus penerimaan pinjaman, itu yang penerimaan pembiayaan. Tetapi kami Kabupaten Kaimana selama ini belum pernah melakukan pinjaman terkait dengan penutupan defisit APBD. Terus penerimaan pembiayaan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pembiayaan kedua yaitu pengeluaran. Pengeluaran pembiayaan, misalnya pembayaran cicilan, itu kalau misalnya ada utang, itu ada pembayaran cicilan. Tapi kami pemerintah Kabupaten Kaimana belum ada pinjaman, berarti cicilan juga belum ada. Terus yang berikutnya penyerta modal. Ini yang kami tadi jelaskan terkait dengan penyerta modal. Itu ada di pendapatan tadi kami jelaskan terkait dengan PAD, hasil pengelolaan kekayaan dipisahkan. Ini kalau ada penyerta modal berarti kita mendapat bagi hasilnya biasanya itu ada dividen dari Bank Papua. Penyerta modal juga kami terkait dengan kerjasama dengan Papua, kami masih tetap ada kewajiban karena ada itu kesepakatan daripada pada saat RUPS antara Bupati dengan Bank Papua, ini ada kesepakatan terkait dengan penyerta modal. Terus yang berikut pembentukan dana cadangan. Itu pembentukan dana cadangan itu biasanya dibentuk kalau ada program kegiatan yang akan dibiayai yang biasanya membutuhkan dana cukup besar. Tetapi Kabupaten Kaimana kami belum pernah melakukan terkait dengan pembentukan dana cadangan. Yang berikut terkait pemberian pinjaman, itu juga kami Kabupaten Kaimana belum pernah melakukan. Terus pengeluaran pembiayaan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Itu yang terkait dengan struktur daripada APBD, sebagaimana amanat peraturan perundang-undangan. Ini kalau ini berlaku umum terkait dengan struktur APBD. Tetapi yang terjadi di Kabupaten Kaimana tidak semua rekening yang ada yang kami jelaskan itu kita laksanakan. Hanya sesuai dengan yang kita sudah laksanakan. Perlu kami kasih gambaran juga terkait dengan larangan pendapatan bahwa Pemda sesuai dengan amanat undang-undang itu PP 12 di pasal 32, kepala daerah jika melakukan itu dikenai sanksi administrasi hak-hak keuangan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundangan, itu haknya tidak dibayarkan selama 6 bulan. Misalnya jika dilakukan kepala daerah dikenakan sanksi administrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Itu yang terkait dengan misalnya ada hasil pungutan, semua itu wajib disetorkan ke kas daerah. Jadi semua penerimaan itu wajib disetorkan ke kas daerah. Minta maaf ini ada bunyinya kas negara. Yang berikut terkait dengan pedoman belanja di dalam pedoman RK SKPD. Mungkin sedikit saya kasih gambaran terkait dengan pedoman belanja. Kita itu ada buat regulasi atau aturan terkait dengan pedoman dan pedoman penyusunan RKA. Itu ada SSA, Satuan Harga Satuan Regional, terus analisa standar belanja, standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kita tahu bahwa Perpres 33 tahun 2020 termasuk juga kita memakai standar yang ada, tapi ada juga Perbup yang dibuat oleh pemerintah kabupaten terkait dengan analisa standar
teknis penetapan itu ditetapkan dengan peraturan bupati. Itu yang terkait dengan standar regional yang ditetapkan dari Perpres yang tadi saya jelaskan, Perpres 33 sampai sekarang masih kita pergunakan. Sekarang itu berlaku nasional terkait dengan Perpres 33 tahun 2020. Itu yang mulai kemarin, APBD 2021 sampai 2023 masih tetap kita pakai, selain dengan penetapan standar yang ada di daerah. Terus di pedoman RK itu ada, tadi dari awal juga kami jelaskan, ada indikator kinerja, ada tolak ukur sasaran sesuai dengan ESB, terus standar harga satuan, terus rencana kebutuhan barang milik daerah, ini yang kami juga buat, terus standar pelayanan minimal, ini sesuai dengan regulasi yang ada. Terus yang berikutnya terkait dengan penyusunan RKH dengan SKPD, kita tahu bahwa menekankan bahwa penyusunan RKH, rencana kerja anggaran SKPD, dengan pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah dan penganggaran terpadu, itu dilakukan berdasarkan capaian yang telah dilaksanakan. Terus RK SKPD memuat rencana pendapatan, belanja, dan pembiayaan dirinci sampai dengan subkegiatan. Jadi kalau di RK itu semua sudah jelas, sampai item-item yang besar sampai yang terkecil. Yang berikutnya terkait dengan RK SKPD yang juga memuat informasi mengenai urusan pemerintahan, misalnya bidang urusan, organisasi, standar kesatuan, dan kinerja yang akan dicapai dalam program kegiatan dan subkegiatan. Yang berikut rencana pendapatan yang akan diterima oleh SKPD. Tadi kami sudah jelaskan juga, tapi kami singgung kembali terkait dengan rencana pendapatan dari masing-masing SKPD sesuai dengan tupoksinya. Karena tidak semua SKPD itu mengelola pendapatan. Ada beberapa saja yang mengelola pendapatan. Tadi saya sudah jelaskan misalnya Bapenda, rumah sakit, dinas kesehatan terkait dengan JKN, dinas perhubungan terkait dengan biasanya urusan terminal. Terus yang berikutnya rencana belanja dirinci dengan urusan pemerintahan daerah, bidang urusan, organisasi, program, kegiatan, subkegiatan, kelompok, jenis, rincian objek belanja sampai dengan subrincian. Jadi di RK itu yang betul-betul secara terinci mulai dari program sampai perkalian yang terkecil itu muncul di RK-nya sampai sub-kegiatan. Terus rencana pembiayaan memuat kelompok penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan sebagaimana tadi saya jelaskan di struktur APBD. RK SKPD disampaikan kepada TAPD. Jadi semua RK SKPD itu disusun di masing-masing OPD. Kita tahu kalau di OPD itu tugasnya itu ada di Kasubag program di masing-masing OPD yang menyusun daripada RK dari tiap SKPD. Itu disampaikan ke TAPD melalui pejabat pengelola keuangan daerah, dalam hal ini adalah BPKD, untuk dilakukan verifikasi untuk menelaah kesesuaian KUA dan PPAS. Jadi di sini ada dilakukan verifikasi terkait dengan setelah penetapan KUA PPAS, dia menyusun RK, itu harus diverifikasi daripada PPKD. Setelah itu nanti disetujui di tahun anggaran dan capaian kinerja indikator ASB, rencana kebutuhan barang milik daerah, SPM, serta perkiraan untuk tahun anggaran berikutnya, serta program-program dan subkegiatan antara RK. Tadi kami sudah singgung terkait dengan standar harga satuan.
regional itu yang di Perpres 33 tahun 2020. Ini saya kira kalau terkait dengan Perpres ini kan berlaku umum di seluruh Indonesia. Baik di tingkat kementerian dan lembaga juga berpedoman pada Perpres 33. Berikut terkait dengan rencana kebutuhan barang milik daerah, itu nanti dilampirkan di RK SKPD masing-masing. Itu yang terkait dengan gambaran daripada pengelolaan keuangan di Kabupaten Kaimana, khususnya tema kita yang bahas hari ini terkait dengan perencanaan dan penganggaran keuangan daerah. Itu lebih khusus yang kami kasih gambaran terkait dengan perencanaan anggaran. Sesuai dengan tema kita bahas, memang di dalam pengelolaan keuangan sesuai dengan amanat tadi di PP 12 dengan Permendagri 77 dengan perda yang kami buat, itu disampai dengan penatausahaan. Kami juga kasih gambaran terkait khususnya kita di BPKD. Itu ada beberapa bidang. Mungkin saya kasih tambahan sedikit terkait dengan gambaran kami yang ada di BPKD. Bahwa di bawah kami dari kepala badan itu ada sekretaris yang khusus menangani terkait dengan rutinitas BPKD untuk semua di lingkungan BPKD. Terus di bawahnya itu di sekretaris, disejajar dengan eselonnya itu ada kepala bidang anggaran yang khusus menangani perencanaan dan penganggaran. Terus yang kedua itu ada kepala bidang akuntansi terkait dengan penata usaha terkait dengan pembukuan. Terus yang berikutnya itu ada bidang aset, khususnya untuk mencatat barang milik daerah terkait dengan penambahan dan pengurangan aset itu tiap tahun. Terus yang berikutnya itu di kepala bidang perbendaharaan. Itu tidak lazim lagi bagi Bapak Ibu yang ada di KPPN terkait dengan perbendaharaan, karena ini selalu kita berhubungan terkait dengan dana transfer, terkait juga pertanggungjawaban, itu ada di bidang perbendaharaan. Itu yang kasih tambahan gambaran umum terkait dengan perencanaan penganggaran di Kabupaten Kaimana dengan khususnya di tupoksi daripada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kaimana. Saya kira itu beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Mungkin ada hal yang kurang berkenan di pemaparan kami, saya mohon maaf. Nanti kalau misalnya dalam hal diskusi, mari kita sama-sama bisa bertukar pikiran terkait dengan pengelolaan keuangan. Mungkin nanti lebih spesifik terkait dengan pengelolaan keuangan di Kabupaten Kaimana. Sebagaimana tadi digambarkan lebih awal bahwa ke depan ini semua transfer ini sudah melalui KPP Fakfak. Saya juga berterima kasih karena ini sudah, kalau dulu itu semua harus kita berhubungan dengan Kementerian Keuangan, ini sudah lebih dekat lagi kita bisa berdiskusi dengan KPP Kabupaten Fakfak. Saya kira itu beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Untuk sementara waktu kami kembalikan. Terima kasih. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas paparan informasinya Pak Asrami. Sangat jelas, padat, dan jelas Pak. Kemudian kita lanjutkan kepada tanya jawab. Apakah ada dari rekan-rekan yang akan menanyakan kepada Pak Asrami? Dipersilakan. Yuk silakan teman-teman pegawai, jangan malu-malu.
Ini Pak Arsami, welcome. Silakan kalau mau nanya, pasti bisa sharing ininya, Ya, ilmu kita share, di Pak. pengembangan daerah. Itu dulu. Barangkali sambil nunggu teman-teman, izin Pak Arsami, Mas Yusuf, saya ini ya, ya mengawali lah, mengawali. Tadi ya terima kasih Pak Arsami sudah menyampaikan, memaparkan tadi terkait pengelolaan keuangan daerah khususnya di proses perencanaan dan penganggarannya. Tadi emang struktur APBD saya lihat tadi kan ada pendapatan, ada belanja, ada pembiayaan. Tapi secara garis besar sama kalau struktur APBD dengan APBN. Cuman tadi yang kita apa perlu kita konfirmasi juga, bisa dijelaskan lebih ini juga Pak Arsami terkait pendapatan. Kalau kita kan kalau dari transfer pemerintah pusat yang tadi sudah kita singgung, TKD itu kan baik dari DAU, DAK, DBH, Otsus, DTI, lain sebagainya itu pasti dicatat dan dianggarkan di Pendapatan. di APBD dan ditetapkan bersama dengan DPRD DPR. ya, DPRD. Jadi itu sudah ini kan prinsip transparansi dan ya semuanya serba tercatat dan budgetnya, maksudnya Ya. on budget. Jadi semuanya tercatat di APBD yang semua transfer dari pemerintah pusat. Tadi juga alokasi dari transfer pemerintah pusat digunakan di belanjanya tadi kalau tidak salah Pak Arsami sempat menyebut DAK transfer pemerintah yang dari DAK dan alokasi khusus itu dialokasikan di belanja modal, itu salah satunya. Ya Ya. mungkin bisa lebih disampaikan lagi Pak Arsami yang untuk DAU itu larinya ke belanja apa, kemudian DBH, Otsus, dana tambahan infrastruktur itu larinya ke mana? Mungkin bisa Baik, baik. disinggung dikit lagi. Terima kasih Baik. Pak Sami. Ya, baik. Mungkin saya langsung jawab dulu, Pak. Ya, silakan Pak. Kalau terkait dengan pendapatan, dan tadi kami singgung on budget, bahwa sesuai dengan PMK terkait dengan lampiran Undang-Undang APBN. Kemarin ditindaklanjuti terakhir PMK 206 kalau saya tidak salah, khusus untuk Papua dan Papua Barat. Itu tetap kita angka-angka itu yang kita masukkan di dalam perkiraan pendapatan. Secara terinci itu mulai dari DBH pajak, PPH sampai rincian-rincian yang ada di PMK itu semua dirincikan di dalam RK BPKAD. Dan itu dipaparkan di depan DPRD sebelum penetapan daripada semua perkiraan pendapatan itu. Tetapi kalau misalnya dari sesuai dengan PMK yang kami gambarkan itu di depan DPRD, itu tidak ada, biasanya kalau kami sudah paparkan terkait dengan PMK, itu semua teman-teman di DPR itu langsung diam. Karena dia sudah mengerti, tahu persis alur daripada perkiraan-perkiraan transfer itu sudah terukur dari pusat juga sudah perhitungkan secara baik. Itu yang terkait dengan semua rincian mulai dari tadi DAU-nya, terus DAK-nya, baik DAK fisik, non-fisik, itu semua tergambarkan di dalam RK-nya daripada BPKD. Itu yang terkait dengan pendapatan. Tetapi khusus untuk belanja terkait dengan DAU, kita tahu bahwa untuk 2023 ini ada DAU yang sudah ditentukan penggunaannya. Sudah jelas kita tidak bisa daerah lagi untuk merubah daripada angka-angka yang sudah ada. Kita tahu ada DAU itu sudah ditentukan fungsi pendidikan. Itu mulai berlaku di 2023. Itu tetap kita anggarkan di belanja pendidikan. Terus yang kedua ada belanja khusus untuk urusan kesehatan. Itu tetap kita anggarkan di anggaran kesehatan, ini melekat biasanya di kesehatan dengan rumah sakit.
Terus infrastruktur untuk PU itu tetap kita anggarkan juga di Dinas Pekerjaan Umum. Itu untuk 2023. Kalau izin Pak, kalau memang di regulasi yang lalu itu kan hanya ditentukan dari APBD itu minimal 20% untuk fungsi pendidikan, minimal 10% fungsi kesehatan. Kalau yang lain-lain kan dulu belum, masih bersifat umum. Tetapi untuk 2023 itu kan sudah dijelaskan di Undang-Undang APBN ditindaklanjuti di PMK itu terkait dengan transfer ke daerah. Itu yang kita anggarkan sesuai dengan itu, tidak keluar daripada fungsi daripada DAU yang sudah ditentukan. Sedangkan DAU yang tidak ditentukan itu kita anggarkan juga di belanja gaji. Kalau kita tahu bahwa DAU ini kan berurusannya dengan gaji. Setelah itu kita juga anggarkan terkait dengan kegiatan rutin di masing-masing OPD. Kegiatan rutinitas, kalau misalnya di DAU ini masih ada anggaran atau masih ada surplus daripada belanja gaji dengan belanja rutin, itu dianggarkan juga ke belanja modal yang terkait dengan DAU yang sifatnya umum. Kalau yang tadi yang saya jelaskan 3 itu kita tidak bisa keluar dari situ. Sudah jelas peruntukannya. Begitupun di dana bagi hasil. Dana bagi hasil kita di khususnya dari otonomi khusus ini Papua, dari bagi hasilnya kan ada 2 Pak. Ada dana bagi hasil dari pusat yang langsung ditransfer nanti ke daerah. Mungkin juga nanti lewat KVPN juga ini. DBH-nya, terus ada DBH juga migas dari provinsi. Sesuai dengan di Undang-Undang 1 itu 2001 terkait dengan kelanjutan OSUS. Itu yang dana bagi hasil migas. Itu kita dapatkan juga dari provinsi. Tetapi kalau dari provinsi itu juga peruntukannya sudah jelas. Peruntukannya kalau misalnya dari provinsi itu 35% untuk pendidikan, 25% untuk kesehatan, 35% untuk infrastruktur, dan 10% untuk kebudayaan. Karena itu bersinggungan dan ada bersentuhan dengan OSUS. Kami dari pemerintah Kabupaten Kaimana memang berkomitmen untuk semua regulasi yang sudah ada kita anggarkan sesuai dengan juga peruntukannya. Kalau kita berbicara OSUS ini kan bersentuhan dengan orang asli Papua. Itu yang terkait dengan belanja, termasuk juga dana bagi hasil. Saya kira terkait dengan pendapatan tadi Pak, itu yang kami kasih gambaran terkait dengan pendapatan, itu sudah terinci betul yang ada di kita punya RK, dan sudah persetujuan di DPR juga sudah seperti itu. Saya kira yang terkait penjelasan tambahan yang kami sampaikan. Terima kasih Pak Kepala KVPN, Pak Yofi. Terima kasih Pak Sami. Silakan teman-teman. Pak Isal Pak katanya mau bertanya Pak. Silakan Pak. Iya baik, terima kasih Mas Yusuf atas kesempatannya. Izin bertanya Pak Arsami dari BPKAD Ya. Kaimana terkait dengan HKPD tadi. Saya mau bertanya terkait sejauh mana pengaruh HKPD di Kabupaten Kaimana, Pak. Terima kasih. Itu Coba diulang tadi pertanyaannya Pak. pertanyaan saya, sejauh mana dampak HKPD bagi Kabupaten Kaimana, Pak? RKPD. Iya, HKPD. HKPD Pak yang harmonisasi keuangan pemerintah pusat dan daerah. Hubungan keuangan Oh pusat iya, daerah hubungan, yang Pak. undang-undang HKPD yang terbaru itu ya. Iya. Betul Pak. Ya, untuk menindaklanjuti daripada ini kan daerah harus membuat lagi suatu perda untuk menindaklanjuti hubungan keuangan pusat dan daerah. Itu ada kewajiban daerah lagi untuk melihat daripada regulasi untuk membuat pajak dan retribusi daerah. Kami kemarin sudah berkoordinasi dengan Bapenda, dan kami juga sudah usul untuk di DPR untuk di
agendakan di 2023 terkait dengan peraturan daerah. Namun saya kasih gambaran sedikit Pak terkait dengan Bapenda kita di Kabupaten Kaimana. Saya sekarang posisi saya ini 2 jabatan. Definitifnya saya ada di BPKD, PLT-nya ada di Bapenda. Kami baru kemarin ditunjuk tanggal 11 Januari ini di Bapenda. Kami lagi untuk menyusun daripada tindak lanjut daripada hubungan keuangan pusat dan daerah ini, karena itu kewajiban daerah untuk membuat peraturan bupati. Kami lagi sementara siapkan terkait dengan hal itu, tapi kami pemerintah daerah sudah agendakan untuk tahun 2023 untuk penetapan perda terkait dengan pengelolaan keuangan itu, Pak. Saya kira yang kasih kami penjelasan, Pak. Jelas, Mas Faisal. Sementara itu dulu, nanti ke depan kita mungkin lebih intensif juga KPPN dengan Pemda, ya mungkin diskusi terkait HKPD ya. Nanti kita lihat inilah waktu yang kita agak luang, mungkin teman-teman di seksi bank dan yang lain bisa siapkan nanti koordinasi baik dengan Pemda Fakfak maupun Pemda Kaimana. Baik, sambil nunggu teman yang lain, mungkin ini satu lagi Pak Arsami. Jadi kalau tadi dilihat di struktur pendapatan itu kan ada PAD, ada transfer pemerintah pusat, dan penerimaan daerah yang lainnya. Kalau dari ini komposisinya, Pak Arsami, komposisi biasanya setiap tahun itu antara total pendapatan dengan masing-masing komponen pendapatan ini, PAD itu berapa persen, transfer pemerintah pusat berapa persen, kemudian pendapatan daerah yang lainnya juga berapa persen, ini kira-kira berapa komposisinya. Terus mungkin kita juga boleh tahu kira-kira PAD dari Pemda Kaimana ini contohnya seperti apa saja itu PAD yang dianggarkan setiap tahun dari Pemda Kaimana. Mungkin sementara itu dulu Pak. Terima kasih Pak. Baik Pak, ya terkait dengan komposisinya mungkin saya kasih gambaran saya terkait dengan komposisi daripada struktur APBD Kabupaten Kaimana untuk 2023 ini. Memang kita perkiraan PAD kita itu hanya 24 miliar. Sedangkan transfer dari pusat dan pemerintah daerah lainnya itu kurang lebih 1.180 sekian. Terus di lain-lain itu kurang lebih 30-an. Memang kita masih ketergantungan dari transfer dari pemerintah pusat, Pak. Kita ketergantungan dari pemerintah pusat. Kalau secara spesifik lagi, itu PAD kita kan ini terbesar hanya 2, Pak. Retribusi, pajak, dan retribusi. Itu hanya kurang lebih 6 miliar. Di pajaknya itu, saya ulang kembali, kurang lebih 12 miliar, pajaknya 6, retribusi 6. Kalau kita masuk lagi lebih dalam lagi, itu di retribusinya kalau kita lihat itu lebih kecil lagi. Memang bunyinya 6, tetapi ada di dalam itu hanya kita tidak bekerja di jalan. Misalnya klaim BPJS yang ada di rumah sakit. Itu kita anggarkan di 2023 6 miliar. Retribusi 6 miliar, di dalam retribusi itu ada klaim BPJS 3 miliar. Jadi kalau kita masuk ke dalam lagi berarti retribusinya hanya kurang lebih 3 miliar. Kami lagi pemerintah daerah sesuai dengan perda yang kami sudah tetapkan dengan DPRD untuk tindak lanjuti maksimalkan terkait dengan perda-perda pungutan terkait dengan pajak dan retribusi, Pak.
izin Pak, kalau yang terbesar dari PAD-nya tadi kan pajak dan retribusi, itu Iya, contoh yang jadi unggulan sumber pendapatan daerah yang dari PAD itu seperti apa dari pajak retribusi itu. Terus ini kan beda dengan pajak pusat Pak ya, biar nanti beda. teman-teman juga Iya, paham. Jadi pajak daerah beda lagi, ini pajak daerah, pajak pajak pusat dan pajak daerah. Ini pajak daerah sebagai sumber PAD-nya Pemda. Nah, ini contohnya seperti apa yang jadi unggulan sumber pendapatan daerah dari pajak atau retribusi daerah? Terima kasih, Pak. bisa kasih gambaran sedikit Pak yang terkait dengan PAD-nya Kabupaten Kaimana. Di PAD-nya itu di agak besar itu ada di PBB, terus di retribusi di pasar, itu yang cukup apa ini signifikan ada di situ Pak. PBB ini ya, P2 Ya, itu Pak ya, pedesaan PBB perkotaan ya. kedua, ya, Hmm. Kalau pedesaan dan retribusi pasar ya. pasar. Kalau parkir Pak, Parkir kami juga kerja sama dengan Samsat terkait dengan parkir. Tapi itu masih nilainya tidak terlalu signifikan Pak, karena apa ini terkait dengan kendaraan yang ada di Kabupaten Kaimana dengan dibandingkan daerah lain masih di bawah. Tapi kami sudah kerjasama dengan Samsat terkait dengan pungutan parkir itu, bahwa pada saat dia membayar pajak itu sudah otomatis ada melekat pajak parkir di situ Pak. ya berarti inovasi untuk ini yang Ya, menggali PAD ya. Jadi PAD. diambil ketika ini di awal sekali, mungkin sekali dalam Ya, 1 tahun ya. tahun. Silakan Pak Sardi dan teman-teman, barangkali ada yang mau ditambahkan, ditanyakan, mumpung Kepala BPKD Kaimana masih siap waktunya. Ya, makasih Pak. Yang terhormat Pak Arsam selaku Kepala BPKD Kaimana, Pak Yopi selaku Kepala KPPN. Pak, izin menanyakan sedikit sih Pak, mungkin apa ya, sekaligus harapan mungkin. Maksud saya kalau selain yang sudah dijelaskan tadi sumber-sumber PAD-nya gitu kan, karena yang sudah dijelaskan tadi Pak Arsami kan ada beberapa itu kayak misalkan, tapi memang kalau dibandingkan dengan apa transfer dari pusat itu memang masih tidak terlalu signifikan. Maksudnya Pemda Kaimana masih sangat bergantung dari dana transfer dari pusat. Nah, untuk itu apa misalkan apakah di Pemda Kaimana ada perencanaan ke depannya misalkan untuk memiliki PAD yang lebih besar misalkan dari sektor-sektor unggulan, atau belum pernah dipikirkan selama ini, atau selama ini masih kecil, misalkan apakah ke depannya ada seperti pariwisata atau apa, atau gimana, apakah ada sektor-sektor lain gitu Pak mungkin yang direncanakan mungkin ke depannya, mungkin berapa tahun ke depan, 5 tahun ke depan, yang bisa menghasilkan PAD yang besar sehingga mungkin ketergantungan terhadap dana transfer ini dari pusat ini bisa berkurang. Kalau bahkan bisa mungkin kalau punya perencanaan lebih bagus lagi, bisa saja mungkin Kaimana nanti Pemda Kaimana tidak menerima lagi DAU dari pusat, mungkin bisa saja, untuk mungkin kemungkinan seperti yang disinggung Bu Menteri kemarin, kayak Pemda Kaltim itu disinggung kok masih menerima DAU padahal dia sudah surplus dari Mandiri. sisi pendapatan, gitu Pak. Terima kasih, itu aja sih Pak. Baik Pak, terima kasih ya Pak Sardi. Memang kami dari Kabupaten Kaimana sesuai dengan visi misi Bupati dengan RPJP jangka panjang dengan RPJMD kita, itu kami lagi apa ini untuk ke depannya, itu kami lagi untuk giring ke pariwisata Pak, ke pariwisata.
Kami lagi untuk mempromosikan terkait dengan Teluk Triton. Saya kira kalau Teluk Triton ini kan sebagian besar juga orang sudah tahu, tapi memang di ke depan pemerintah daerah harus menyiapkan juga fasilitas-fasilitas untuk menuju ke tempat spot-spot pariwisata yang ada di Kaimana. Karena ada beberapa spot memang yang sudah diinventarisir teman-teman dari pariwisata. Harapan kita memang ke depan ini kita mau genjot itu di pariwisata, Pak. Khususnya itu yang Teluk Triton dan tempat-tempat lain yang ada di Kabupaten Kaimana. Memang harapan memang tadi disampaikan terkait dengan beberapa daerah. Kita memang tahu. Contohnya misalnya Badung. Di Bali sana kan tidak bergantung lagi ke pusat. Malah dia bagikan ke masing-masing kabupaten kota ada di wilayahnya. Termasuk juga kalau saya tidak salah itu Kuta ya. Itu kan PAD-nya juga cukup besar. Memang jujur saya harapan memang pemerintah Kabupaten Kaimana mau digenjot ke depan itu pada sektor pariwisata. Kami sudah mulai juga bergerak terkait dengan pariwisata ini. Karena sudah beberapa juga di spot itu sudah ada beberapa investor juga sudah mulai melirik ke sana, Pak. Terima kasih juga masukannya terkait dengan bagaimana pemerintah Kabupaten Kaimana untuk bisa menambah daripada PAD supaya kedepannya itu tidak bergantung dari pemerintah pusat. Sebenarnya kalau di Kabupaten Kaimana ini, kalau kita tahu di Papua Barat yang sekarang ini, yang besar ini kan ada di Bintuni sebagai daerah penghasil. Kami di Kabupaten Kaimana sebenarnya ada potensi juga terkait dengan migas, Pak. Tetapi kali itu nanti tingkat kementerian bisa menentukan terkait kelayakan daripada wilayah Kabupaten Kaimana untuk masuk terkait dengan gas bumi. Sudah ada beberapa titik juga sudah dimasuki untuk pengeboran-pengeboran di Kabupaten Kaimana. Ini harapan-harapan kita ini ya, ke depan ini bisa berjalan supaya pendapatan di Kabupaten Kaimana juga bisa maju untuk kemajuan Kabupaten Kaimana. Saya kira itu Pak yang kami jelaskan. Terima kasih. Iya, sektor pariwisata Pak Amrin ya, Pak Ya, Arsami. Jadi pariwisata. Ya, kalau yang kita tahu saat ini memang sudah mulai beberapa ini ya kapal pesiar sudah singgah di ya, Papua Barat ini ya. Fak-fak kayak mana. Cuman yang support untuk mereka mungkin paspor, mungkin ya Wisman ini itu kan kalau nggak salah kantor imigrasinya ada di Tual ya. Jadi mungkin ya, Papua Barat belum ini di Fak-fak maupun kayak mana belum ada kantor ya. imigrasi. Belum Kalau ada. misalnya sudah ada itu mungkin kalau misalnya mau diusulkan wah bisa singgahnya kan bisa lebih lama, kapalnya juga bisa lama di situ. Ya, silakan aja nanti Pemda menjajaki kalau misalnya perlu kantor imigrasi mungkin bisa disampaikan ke pemerintah pusat nanti. Ya, teman-teman yang lain silakan. Izin Pak Arsami, ini tadi Bapak kan sudah menyampaikan struktur BPKAD ya, di Ya, bawah kepala BPKAD itu ada sekretaris BPKAD atau sekretaris badan, kemudian Kabid Anggaran, Kabid Akuntansi, Kabid Aset, dan Kabid perbendaharaan. Perbendaharaan. Iya. Ya izin nanti kalau Bapak berkenan nanti next berikutnya ya nanti koordinasi Pak Sardi dengan BPKD kira-kira apa kita diskusi lagi dari BPKD mungkin dari Kabid atau tim di masing-masing ini mungkin tadi perencanaan dan anggaran sudah kita dapat dari langsung Pak Arsaminya. Nanti berikutnya mungkin terkait apa penyaluran proses mungkin kayak di kita di KPPN-nya di Pemda itu apa bendara umum daerahnya untuk penyaluran ini apa di Kabid Perbendaharaan itu nanti Ya, termasuk pertanggungjawabannya pelaporannya nanti bisa
bisa akuntansi. ikut sharing lagi ke depannya Ya. gitu, izin Pak. Bisa Pak. Ya, kita belajar dari mana saja. Ini berhubung dari Pemda Kaimana, Pak Arsami dan tim bisa kita diskusi dan belajar dari Kaimana untuk pengelolaan keuangan daerah ya. Ya, insya Allah kita siap belajar dari Kaimana untuk pengelolaan keuangan daerah. Nanti ya itu harapan dari awal di muka sudah saya sampaikan, biar kita nanti lebih sinergi lagi dalam terutama di penyaluran ini TKD dan pengetahuan di pengelolaan keuangan daerah dan APBD nanti penyusunan APBD, sehingga ya sesuai dengan harapan Bu Menteri nanti sinergi juga antara APBN dan APBD nanti, jadi tidak tumpang tindih apa yang ini dana APBN kemudian dana APBD, jadi tidak jadi satu koordinasi, mungkin satu irama. Nanti bisa Pak Sardi dengan tim di PPKD bisa merencanakan lagi ke depannya mungkin terkait tadi yang perbendaharaan dan pelaporan keuangan daerahnya ke depannya Pak Arsami ya, izin ya. Baik Pak. Terima kasih Pak. Baik, mungkin pertanyaan sudah ya Pak. Kita Baik, kalau tidak ada itu Mas Yusuf, kalau misalnya teman-teman sudah tidak ada yang bertanya, mudah-mudahan jelas semua. Nanti paparannya tadi slide PPT-nya izin kami share ya Pak Arsami ya, biar dibaca-baca lagi teman-teman. Ya Pak. Terima kasih atas ininya, sharing ilmunya. Silakan Mas Yusuf kalau misalnya cukup, karena Pak Arsami juga ada kesibukan lain yang sudah menunggu. Kita cukup saja. Silakan ditutup Mas Yusuf. baik, saya tutup. Tak terasa kita sudah ada di penghujung acara. Saya mewakili penyelenggara acara dan moderator. Mohon maaf jika terdapat banyak kekurangan. Saya tutup dengan pantun. Berwisata ke Desa Arguni, melihat banyak burung cendrawasih. Cukup sekian acara hari ini. Kami pamit dan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Arsami atas Waalaikumsalam waktunya. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Arsami. Terima kasih Pak Arsami. In live Pak.